menggambarkan bagaimana Tuhan mengasihi. Dan satu kali Tuhan Yesus juga telah memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang ayah yang mempunyai 2 orang putra. Dan satu saat saudara, si bungsu, dia yang sudah mendapat begitu banyak berkat dari ayahnya, merasa tidak puas. Dan dia berkata pada ayahnya untuk ayahnya membagikan warisan. Setelah si bungsu dan si sulung mendapatkan warisan dari si bapak, maka Alkitab berkata si bungsu pergi jauh dari rumah bapak. Dan kemudian dia berfoya-foya. Dia habiskan semua hartanya dengan hidup dalam dosa dan kenikmatan dosa. Sampai akhirnya dia jatuh melarat. Dan terjadilah juga masa kelaparan, saudara-saudara. Sehingga akhirnya si bungsu terpuruk dalam kemiskinan dan dia berujung di tempat daripada kandang babi. Dan keadaan lapar, dia mau memakan ampasnya babi pun juga. Maka bosnya yang kejam tidak mengizinkan dia makan ampas babi. Sampai satu saat si bungsu dalam keadaan yang sudah hancur, dia ingat kembali kepada rumah bapaknya yang begitu penuh dengan kasih dan kelimpahan. Maka si bungsu mulai bangkit dan kembali ke rumah bapak. Dan ternyata sebelum sampai ke rumah bapak, si ayah yang penuh kasih sudah melihat dari jauh. Dan si ayah lari dan memeluk si bungsu. Dan menerima kembali, memberi pengampunan. Bahkan memberikan jubah yang baru, kasut yang baru, cincin meterai. Dan kemudian seekor lembu tambun akhirnya disembelih. Dan mereka bersuka cita. Dan Anda tahu apa terjadi ketika si sulung mendengar bahwa adiknya diterima kembali oleh si ayah. Bahkan dibuatkan pesta. Maka si sulung mulai marah dan tidak mau masuk ke dalam rumah itu, ke dalam pesta itu. Sampai si ayah datang dan berkata bahwa segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saudara kasih Tuhan, mari kita belajar. Ternyata dari kisah anak yang terhilang, kita menjumpai saudaraku, ternyata si bungsu dan si sulung sama-sama telah berbuat kesalahan. Tahukah saudara-saudara bahwa seringkali kita berpikir kita tidak sejelek daripada si bungsu, tapi kita seperti si sulung. Tapi ternyata kalau kita belajar, kedua anak ini sama-sama telah berbuat kesalahan. Seperti apakah kira-kira si bungsu itu, saudara? Ya, kalau kita gambarkan sekarang, seperti apakah si bungsu? Ya, tayangkan kira-kira seperti ini, saudaraku. Ya, seperti apakah si sulung? Wajahnya kira-kira seperti itu, saudaraku. Nah, tahukah saudara-saudara bahwa ternyata satu saat sampai iblis datang kepada Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan, hamba mau minta pensiun dini saja." Loh, Tuhan kaget, "Kenapa kamu kok mau minta pensiun dini? Padahal kamu kan selalu minta untuk kamu bisa menggoda manusia." Lalu iblis berkata, "Pensiun saja Tuhan, cepat." Loh, kenapa? Amit-amit Tuhan, sekarang ini manusia sudah melebihi iblis. Hamba khawatir jangan-jangan justru hamba yang tergoda dan terseret oleh manusia. Makanya hamba minta pensiun dini saja. Loh, kenapa emangnya? Tanya Tuhan. Lalu kemudian iblis berkata, "Masa Tuhan, manusia yang berzina, yang enak dia, tapi hamba iblis yang disalahkan. Katanya gara-gara hamba. Manusia berkorupsi, dia yang menikmati, tapi gara-gara katanya digoda hamba. Manusia selingkuh, dia yang enak, tapi katanya dipengaruhi oleh hamba. Manusia ke diskotik dan ke karaoke, di sana mereka bernyanyi-nyanyi, senggol sana senggol sini, katanya disuruh oleh hamba. Hamba stres Tuhan," kata iblis. Lalu kemudian iblis berkata, "Masa manusia yang berjudi, hamba yang disalahkan, padahal kan hamba tidak pernah bisa gunakan uang. Manusia yang berbohong, katanya pengaruh hamba alasannya, padahal untung ruginya hamba tidak pernah nikmati. Pokoknya Tuhan," kata iblis, "hamba pingin pensiun saja, karena manusia sudah benar-benar kebangetan." Nah, saudara sekalian, saya berdoa biar setiap kita tidak seperti anak yang terhilang tadi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, soalnya kasih Tuhan, anak sulung dan anak bungsu
sama-sama telah berbuat kesalahan. Dan kita melihat sekarang kesalahan apa yang diperbuat oleh si bungsu. Saya tidak bisa bacakan secara lengkap, tapi nanti Anda baca di rumah. Tapi kita lihat langsung saja Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Lukas 15 ayat 20 mulai. Maka bangkitlah si bungsu. Setelah dia jatuh miskin, melarat dan habis-habisan. Dan pergi kepada bapaknya. Ketika si bungsu masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hati ayahnya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan si bungsu. Lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Ayat 23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan, dan bersuka cita. Ayat 24, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tahukah saudara sekalian, kesalahan si bungsu ini sungguh sangat menyedihkan sekali. Yang pertama, si bungsu tidak bisa menghargai kehadiran bapaknya. Ada orang yang ternyata sebetulnya sudah dekat dengan Bapak, sudah dekat dengan Tuhan, tapi dia tidak bisa menghargai kehadiran Tuhan. Seringkali saudara, kita meremehkan hadirat Tuhan, kita meremehkan ibadah, kita meremehkan pembaca Alkitab, kita meremehkan pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Seringkali kita seperti si bungsu, kita tidak bisa respect, tidak bisa memberi honor, hormat, menghargai kehadiran daripada Tuhan. Tetapi kesalahan si bungsu yang kedua adalah apa? Dia tidak bisa mensyukuri rumah bapaknya. Dia ada di rumah Tuhan, dia ada di rumah Bapak. Tapi pikirannya, kalau seandainya saya ada di negeri yang jauh dari Bapak, hidupku akan jauh lebih indah. Daripada di rumah Bapak, saya boring, saya bosan. Berapa banyak orang waktu di rumah tangganya, dia berkata, kayaknya aku lebih baik aku keluar rumah aja, di rumah nggak betah. Berapa banyak orang kalau di gereja, di rumah Tuhan, dia berkata, lebih baik saya pergi aja, nggak usah ke gereja. Hati-hati saudara. Saya sudah mendengar banyak orang-orang yang pindah dari Philadelphia ke beberapa state yang lain. Dan mereka kerja di sana, dapat gaji mungkin lebih baik daripada di Philadelphia. Tapi akhirnya sebagian mereka mengeluh bahwa mereka dapat duit banyak. Tapi ternyata mereka tidak menjumpai gereja yang mereka rasakan hadirat Tuhan seperti di Philadelphia. Dan akibatnya beberapa mereka berkata, Pak, kami sangat kering, kami sangat membutuhkan hadirat Tuhan. Saya mau beritahu sama saudara, kalau saudara hari ini bisa beribadah, Anda harus hargai segala kebaikan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Syukuri setiap rumah Tuhan. Katakan amin. Kesalahan si bungsu berikutnya adalah apa? Dia tidak bisa mengelola berkat dari bapaknya. Dia diberi berkat, malah jadi petaka. Dia diberi berkat, malah merusak hidupnya sendiri. Ibarat seperti api. Kalau kita bisa handle, kelola dengan baik, maka makanan yang lezat kita hasilkan. Maka kemudian akan menjadi penghangat saat kita kedinginan. Akan menjadi penerang saat gelap. Tetapi hati-hati, kalau api itu tidak bisa kita kelola dengan baik, api bisa mencelakakan hidup orang itu sendiri. Bisa membakar rumahnya. Bahkan hutan pun juga bisa habis ludes. Karena api yang tidak dikelola dengan baik.
Berapa banyak anak Tuhan justru hancur ketika mereka semakin diberkati. Saudara sekalian, jangan sampai berkat merusak hidup kita, membuat kita jauh dari Bapa surgawi kita. Nah, saudara sekalian, itulah 3 kesalahan si bungsu. Yang pertama, tidak bisa menghargai kehadiran bapaknya. Yang kedua, tidak bisa mensyukuri rumah bapaknya. Dan yang ketiga, tidak bisa mengelola berkat dari bapaknya. Sementara sekarang apa kesalahan si sulung? Mari kita lihat dalam Lukas 15 ayat yang ke-28 sampai 31. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepada dia. Ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, si sulung menjawab, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Dia selalu taat. Dia selalu di rumah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak berikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Ayat 30. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Ayat 31. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Kata ayahnya kepadanya, apa? Anakku keras, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa surgawi berkata, apapun yang Bapa punya, kita juga berhak memilikinya. Katakan amin, saudara. Saudara, apa kesalahan si sulung? Yang pertama, dia tidak bisa menikmati kehadiran Bapaknya. Kalau tadi si bungsu, dia tidak bisa mensyukuri, dia tidak bisa menghargai. Tapi ini si sulung selalu bersama dengan bapaknya, tapi dia tidak bisa menikmati kehadiran bapaknya. Berapa banyak orang ke gereja tiap minggu, rajin baca Alkitab tiap hari, tapi berkata, kok kayaknya bosen ya, kok kayaknya aku gak dapat apa-apa ya. Mari kita belajar. Seringkali kita merasa Tuhan jauh dari kita ketika kita datang. Padahal sebuah quote, sebuah statement berkata begini, Tuhan selalu hadir. Tapi persoalannya, apakah kita memberikan sebuah pay attention, sebuah attention, perhatian kepada kehadiran Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu hadir dan hadiratnya sungguh dinyatakan buat setiap orang yang mencari Dia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara sekalian, mari kita datang, nikmati kehadiran Bapa kita. Berapa banyak orang tidak nikmati kehadiran Bapa surgawi. Dia rasa kering, dia rasa kosong, saudara. Padahal Bapa sangat rindu untuk menolong dan menyatakan kemuliaannya. Kesalahan daripada si sulung yang kedua, dia tidak bisa menikmati berkat dari Bapaknya. Sudah tahu? Keluhannya apa? Adikku dikasih 1 lembu yang tambun. Aku nggak pernah 1 ekor anak kambing aja, lebih kecil. Nggak pernah. Bapaknya berkata, hei, kamu bersama-sama aku. Apa yang aku punya, engkau punya. Nah ini persoalannya saudara-saudara. Tuhan kita Tuhan yang pemurah. Setuju? Katakan amin. Seringkali kita bilang gini, iya Tuhan, apa yang Tuhan punya, aku punya. Tapi apa yang aku punya, bukan Tuhan punya. Ini persoalannya. Tapi mari kita belajar. Saudara-saudara, mari jangan sampai kita mengulangi kesalahan si sulung. Tidak bisa menikmati berkat dari bapaknya. Saudara, saya masih ingat, saya pernah kenal dengan seorang dari Ternate, di Maluku Utara, di Pulau Halmahera. Ini orang sangat kaya, bahkan orang terkaya di kota Ternate, saudaraku. Dan satu saat saya ketemu sama dia dan ngobrol, engkau ini kan sangat kaya. Bahkan teman-temannya berkata, 1 pulau kalau dibeli semua sama dia, duitnya masih lebih, saudaraku. Ya kan? Kayanya luar biasa. Terus saya tanya gini, engkau ini kan kaya, usahanya sukses,
Ya toh, engkau apakah pernah pergi ke luar negeri, jalan-jalan sama keluarga, sama istri dan anak-anak. Lalu dia berkata, wah sorry, saya nggak punya waktu. Tiap hari buka toko, tiap hari buka kantor, tiap hari saya harus banyak kunjungi proyek-proyek, harus banyak deal untuk menang tender dengan pemerintah, bla 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 bla. Dia berkata, seumur hidup saya nggak pernah ke luar negeri. Saya selalu ada, paling banter terbang ke Manado. Itu pun kalau ada urusan dengan pemerintah. Tapi saya lebih banyak di pulau Ternate untuk saya cari duit. Lalu saya berkata, ya mbok sekali-sekali pergi ke luar negeri jalan-jalan. Waduh, sorry nggak punya waktu. Saudara, Anda tahu apa terjadi saudaraku? Ternyata beberapa saat kemudian saya mendengar berita. Engkau satu ini saudaraku, kena sakit parah. Dan ternyata dengan terpaksa dia diterbangkan dengan pesawat dari Ternate ke Manado. Dan dari Manado tidak bisa menangani, diterbangkan langsung ke Singapura. Dan Anda tahu saudara, dia baru keluar negeri ketika apa? Sakit. Kemana? Ke Singapura saudaraku. Dan Anda tahu saudara, ternyata dia ke Singapura dan dia pulang hanya tinggal nama. Jenazahnya dibalikkan, diterbangkan. Saya cuma bilang begini, duitnya banyak, tapi nggak pernah bisa nikmati berkat. Kalau hari ini kau bisa nikmati berkat, syukurilah. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Ayo meri-meri katakan haleluya. Amin. Bukan berarti saya mengajar saudara boros-borosan, tidak. Tapi mari kita belajar, kita diberkati, ada bagian yang harus kita tabur untuk pekerjaan Tuhan, ada yang kita simpan, tapi juga harus ada yang kita nikmati. Katakan amin. Jangan jadi kayak si sulung. Ya toh, berapa banyak orang Indonesia kerja terus, ya toh, tiap hari di Philadelphia, saudara, jamnya panjang, Anda tahu, duitnya banyak, pinter cari duit, tapi tiap hari cuman makan super mie, saudara. Tiap hari cuman makan telur rebus sama nasi putih, saudara. Dan dia berkata, hemat pangkal kaya. Dan saya mau beritahu sama saudara, orang begini nggak bisa nikmati berkat Tuhan. Tuhan mau saudara juga nikmati berkat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Ya kan? Anda kalau bisa nikmati berkat itu bersyukur. Katakan bersama saya bersyukur. 2, 3. Iya kan? Saudara, walaupun Anda belum bisa ke Israel, minimal Anda bisa kemana? Ya toh? Israel yang miniaturnya, yang ada di Florida mungkin saudara. Anda nikmati, bersyukur. Kenapa? Ada orang kaya, saya pernah tahu saudaraku, duitnya banyak, pabriknya banyak, restorannya banyak. Dia tiap hari cuma makan kentang rebus. Bukan karena pelit, tapi karena dokter melarang saudaraku. Jadi kalau hari ini Anda masih bisa makan bakso goreng, syukurilah, nikmatilah berkat Tuhan. Jangan lupakan Bethany Cafe. Saudara-saudara, apa kesalahan daripada si sulung? Yang ketiga, tidak bisa mengampuni kesalahan adiknya. Ada banyak orang seperti si sulung, merasa diri paling benar, merasa diri yang paling suci, dan yang akibatnya tidak mau mengampuni dan akhirnya terjebak dengan roh suka menghakimi. Ya kan? Gara-gara suka menghakimi saudaraku, sampai dia sendiri berbuat salah, tapi dia rasa benar. Satu hari ada jemaat, ya bukan jemaat kita dan bukan saya saudaraku, tapi jemaat ini orang Manado saudaraku. Tiba-tiba dia lihat pendetanya, nama pendetanya Pak Pendeta Lukas saudaraku, bukan Lukas saya saudaraku. Dan dalam keadaan ini jemaat butuh duit. Lalu dia lihat, wah pendeta banyak duit. Lalu kemudian dia pakai senter malam-malam, senter kecil. Dan ternyata masuk nyelinap ke rumah pendeta Lukas, mau mencuri saudara. Dan ternyata ketika dia mulai masuk ke jendela, pelan-pelan, ternyata suaranya kedengaran oleh pendeta Lukas. Pendeta Lukas yang di dalam kamar kekaget dan dia teriak, "Hai! Aku tahu kamu mencuri ya, kamu pencuri ya. Kamu harus tahu mencuri itu dosa." Dan tiba-tiba jemaat yang kaget. Lalu dia dengan suara berwibawa berkata, "Hai Lukas, bukankah ada tertulis di Alkitab, sesungguhnya aku akan datang seperti pencuri di waktu malam." Pendeta Lukas kaget, ketakutan, dan pendeta Lukas bertanya, "Bapak, engkaukah itu yang datang?"
Dan jemaatnya berkata, yoi, udah tahu tanya lagi. Kata saudara sekalian, ada banyak orang bersalah tapi tidak merasa bersalah. Malah justru kemudian saudara menghakimi yang lain. Saudara, saya mau mengajak setiap saudara dari mimbar ini. Kalau di luar banyak orang menghakimi, tapi setiap kita stop dari menghakimi. Justru kita harus memberkati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak yang memberitahu kepada saya info orang-orang yang ternyata di luar cerita yang jelek-jelek tentang kita. Terutama coba cari selalu kesalahan. Terutama Anda tahu ada seorang Indonesia yang sempat konslet di sininya saudara. Ya, Alung dan kemudian saudara itu dicari sebagai bahan, di blow up. Untuk apa? Menyerang kita. Katanya jemaat kok nggak diurusin. Bahkan yang agak kurang menyenangkan kalimatnya begini. Cuma mau duitnya saja. Astagfirullahaladzim, saudaraku. Tuhan ampuni orang itu. Ya, saudara, orang-orang begitu tuh gampang menghakimi. Padahal tidak tahu. Anda tahu Alung ini dulu pernah bergereja. Tetapi sudah hampir lebih dari 2 tahun tidak ke gereja kita lagi. Dan kita selalu kalau ketemu saya ajak dia ke gereja. Teman-teman juga ketemu ngajak dia ke gereja. Hanya ketawa aja, saudara. Seringkali di jalan ngomong-ngomong sendiri dan sebagainya, saudara. Kami coba tolongin, kami mau coba bantu, saudara. Tapi tetap menghindar. Saya ajak ngomong aja lalu lari, ya toh, dan sebagainya. Sampai satu saat tuan rumahnya di 7 Street telepon saya dan telepon Jeffrey minta tolong karena tuan rumahnya udah nggak tahan. Karena seringkali masak sesuatu kompornya nggak dimatikan. Buka pintu, ya toh, tapi nggak ditutup. Mereka sangat khawatir tentang keamanan mereka dan sebagainya. Dan sebetulnya istilah kasarannya mereka sudah mau usir, saudaraku. Nah, akhirnya kalimatnya memang agak kurang menyenangkan. Biasa, orang kadang-kadang suka menghakimi, selalu menyudutkan gereja. Itu kan jemaatnya, kenapa nggak mau diurusin? Loh, saya kemudian berkata, loh sudah lebih dari 2 tahun bukan jemaat kita kok. Ya mungkin nanti kita pikirkan caranya. Orang biar tidak hanya sekedar ngeklaim, saya jemaat Betani kok. Kalau ditanya kebaktian jam berapa? Nggak tahu, saudaraku. Pernah datang enggak? Pernah. Kapan? Sekali. Kapan? 10 tahun yang lalu. Gitu. Lah itu kan repot, saudaraku. Nanti mungkin kita akan buat sebuah sistem, ya kalau jemaat adalah mereka yang rutin datang dan terus setia sampai Yesus datang kembali. Katakan amin. Sementara yang cuma datang sekali 2 kali bukan jemaat, tapi simpatisan atau pengunjung, ya supaya tidak orang gampang mengklaim jemaat Betani. So. Nah, Anda tahu terjadi, saudaraku, ya kan? Akhirnya saya bilang, loh, kami mau menolong, ya. Tapi kalau disudutkan jangan begitu. Nah, akhirnya saya datengin, ya bertiga, saya, Jeffrey, Rosid sudah bawa gitar, siap untuk kita perang, gitu, dengan gitar, saudara. Bukan perang dengan alum, saudara, bukan. Merangi roh jahatnya maksudnya. Tiba-tiba dia yang menghindar, masuk kamar, kunci kamar, ya udah, kita nggak bisa paksa kan. Akhirnya saya ajak ngomong tetap menghindar. Saya doain dari luar, saudara. Dan beberapa hari kemudian pemilik tuan rumahnya telepon lagi, Pak, kita sudah nggak tahan, bla 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 bla. Ya udah, kita datangi lagi. Saya mau ajak ngomong, malah menghindar, malah lari keluar. Saya sama Jeffrey sebelum saya ke Israel, sudah kejar-kejaran sama Alung, sudah. Ya siang itu sudah dari 7 Street, 8 Street, 9 Street, sudah. Saya sama Jeffrey sudah, ya toh, wah kejar-kejaran sama dia, sudah. Jalan sana, jalan sini, sudah. Tapi kemudian akhirnya kita panggilkan pihak daripada rumah sakit mental. Dan juga akhirnya mereka juga hubungi polisi, ya kita hubungi polisi juga dan akhirnya dibawa, saudara. Nah awalnya kita bingung, nama lengkapnya siapa, ya kan? Saya tanya sama beberapa teman, nggak ada yang tahu. Tapi waktu ditangkap, ternyata di kantongnya ada paspor, ya toh, milik dia. Karena sebelumnya dia berkata paspornya udah dibuang. Dan kemudian saya foto paspornya dan kami langsung telepon KJRI dan kami beritahu, saudara, KJRI juga mencoba cari info. Saya katakan coba cari, Pak, alamat keluarganya, nomor teleponnya, keluarganya di Indonesia. Setelah kami dapat, kami hubungi. Ya, ternyata, saudaraku, keluarganya juga sejenis, ya kan? Dan orang beberapa teman berkata, ayahnya juga sejenis dengan anaknya, saudaraku. Dan tapi kami coba ngomong, ya toh, kita dari Philadelphia. Jawabannya begini, Philadelphia yang di Surabaya Gang Buntu kan? Ini kan repot, saudaraku. Ini benar dari Amerika. Pendeta Lukas, yang mana, jangan bohongin saya, gitu. Repot, saudara. Akhirnya kemudian kita
bilang bener nih. Oh iya bener ya. Ternyata dikasihkan kepada salah seorang keluarganya yang tidak sejenis. Dan akhirnya saya beritahu, no, mau nggak kita tolongin? Oh ya gini. Terus kemudian kita pikir, apakah kita mau pulangkan? Waduh Pak, jangan dipulangkan. Loh kenapa? Kalau dipulangkan Indonesia tambah lebih parah. Ya. Keluarganya nggak mau. Kak Jerry juga telepon keluarganya di Indonesia, dipulangkan ya, nggak mau. Dan akhirnya ternyata di rumah sakit mental yang kita tangani sebelum saya ke Israel, sudah dibawa, diperiksa, dan ada teman kita yang terjemahkan dari awal. Rupanya saudara, ya beberapa hari dia dilepas. Karena di sini kalau pasiennya merasa tidak mau di sini, dia mau keluar, rumah sakit tidak bisa menolak. Karena dianggap nanti kalau ditahan bisa dituntut rumah sakitnya. Jadi cari teman di Mores, ternyata ada yang mau nampung, dilepas sama pihak rumah sakit. Tapi yang punya rumah yang nampung juga nggak tahan lagi. Berapa hari sudah, akhirnya dia keluar. Akhirnya saya dengar gelandangan, ya kan, homeless, ya toh, sekitar Mores dan sebagainya. Saya dari Israel, dari Eropa, terus pantau. Jeffrey kasih laporan. Saya bilang coba bantuin, dicoba bantu deketin, menghindar. Terakhir saudara ternyata, ya toh, nggak taunya berantem sama orang Kamboja. Dan orang Kambojanya juga sejenis. Sama-sama konslet saudara, ya toh. Dan berantem mau pukul-pukulan, kenapa? Karena orang Kambojanya merasa tersaingi, daerah kekuasaannya ada yang mengganggu, saudara. Ya kan? Ribut berantem, saudara. Dan sebagainya. Saya datangi langsung, saudara. Saya coba lari terus. Akhirnya sudah Rebu kemarin kami kontak lagi pihak rumah sakit mental Jeffrey. Akhirnya dengan Yehuda dan beberapa teman, saudara, ngejar lagi, saudara. Ngejar lagi, saudara. Akhirnya doakan hari ini sejak Rebu kemarin sudah dari rumah sakit mental. Ya, kita doakan supaya Tuhan sembuhkan dia. Dan lumayan hari ini dia sudah lebih agak calm down, dan dia berkata pada dokternya, iya saya ini perlu diobati ya. Nah itu betul saudara. Kalau dia merasa nggak perlu diobati itu repot saudara. Tapi yang agak nggak enak begini, tapi pokoknya saya nggak mau dibantuin sama Bethany. Dan saya tidak mau dibantuin apalagi Jeffrey. Nanti saya cari Jeffrey katanya. Haleluya. Tenang, ada bodyguardnya saya. Jeffrey yang bodyguard saya sebenarnya, tahu? Bodyguardnya lebih kecil ya. Saudara, nah orang di luar kadang-kadang hanya sekedar menghakimi. Enaknya cuma ngomong, ngeklaim kenapa Bethany. Kita ini sudah mencoba usahakan, ya kan? Dan kita lakukan segalanya. Bahkan kita sudah mikir mau dipulangkan. Nah ada orang klaim itu harus dipulangkan dong, Bethany harus bisa pulangkan. Gini aja, kita bisa galang dana untuk belikan tiket dia pulang. Tapi kalau dia dalam keadaan begitu, pulang sendirian, airline-nya yang nggak mau. Nanti tiba-tiba jadi pilot kan bahaya, saudara. Bisa kayak yang di San Francisco nanti, saudara. Dan Anda tahu, gini aja, kalau sampai ada orang yang di luar yang menghakimi, kenapa tidak mau dipulangkan oleh gereja Bethany? Bilang, kalau kamu ngomong, kita bayarin kamu juga. Oke? Kamu dampingi Alung di sebelahmu, naik pesawat, kita bayarin, saudara. Amin? Setuju ya? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan, ya toh. Kadang-kadang orang menghakimi itu gampang, ngomongnya enteng, tapi tidak mau bertindak apa-apa. Nah, kita belajar, saudara. Jangan mengulangi kesalahan si bungsu dan si sulung. Nah, sekarang saudara, setelah si bungsu bertobat dan dia kembali ke rumah bapak, setelah si sulung akhirnya bertobat, seandainya, nah ini khotbah imajinasi, ya, seandainya hari ini si bungsu dan si sulung kita undang datang ke depan di gereja ini untuk memberi nasihat kepada setiap kita. Coba Anda imajinasikan kira-kira apakah isi nasihat dari si bungsu dan si sulung setelah mereka bertobat. Saya beri judul khotbah hari ini adalah nasihat dari si bungsu dan si sulung. Dan dengarkan apa kira-kira nasihat yang akan mereka katakan. Kita lihat lebih dulu nasihat dari si bungsu terhadap kita. Si bungsu waktu diwawancarai di depan kita, dia akan bilang begini, teman-teman, kenikmatan dosa hanyalah palsu. Kenikmatan dosa hanyalah semu. Dan dosa sangat kejam dan akan menjerumuskan. Saudara sekalian, kalau seandainya si bungsu di depan kita, dia akan bisa goyang badan kita dan berkata, sobat, kamu jangan bodoh.
Kamu pikir kamu hidup dalam dosa, kamu nikmati. Memang kenikmatan dosa enak, tapi hanya sementara. Ujungnya adalah maut. Dan si bungsu akan berkata, aku udah ngalami. Dosa itu kejamnya bukan main. Lihat tadi drama itu. Awalnya dia ditawari. Dan teman-temannya yang jahat sangat ketawa bahagia. Tapi begitu sudah terikat, lihat betapa kejamnya dosa. Dia dihajar, bahkan dianiaya. Saya mau beritahu, ada banyak orang awalnya pingin judi. Dan percayalah, kalau Anda pertama judi, mesti banyak menangnya. Betul? Kok diem semua? Yang diem ini pengalaman rupanya. Orang berkata, kenapa Pak ya? Saya judi kok selalu menang awalnya. Itu trap, jebakan iblis. Dan tapi lihat, begitu sudah terikat dengan judi, semua dijual habis. Utang sana, utang sini. Bahkan Anda tahu, hancur hidupnya. Dan Anda tahu, saudara, saya pernah diberi info yang bisa dipercaya. Ada orang Indonesia hilang sampai hari ini. Karena dia ternyata terikat judi. Di kasino dia buat curang. Dan Anda tahu, sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena ketangkap oleh pihak security kasino. Dan sampai hari ini tidak tahu di mana lengkapnya. Teman-temannya minta tolong saya coba hubungi polisi. Dan polisi pun juga tidak tahu. Mungkin beberapa temannya berkata, sudah jadi abu. Karena Anda tahu, dosa sangat kejam. Awalnya orang terikat, mencoba ngerokok. Teman-temannya berkata, lu laki kalau nggak ngerokok banci lu. Mari berkata pada mereka, hei, banyak banci merokok, tetap banci. Loh, betul saudaraku? Awalnya cuma merokok, lama-lama mulai ngedek-ngedek. Lama-lama terikat drug. Anda tahu, jujur sob, di hadapan Tuhan, saya sudah hampir 13 tahun, lebih dari 13 tahun di kota ini. Saya sudah sering melihat orang yang terikat drug, nggak bisa kerja, hancur kerjanya, hancur keluarganya, hancur masa depannya. Dan Anda tahu, sangat mengerikan. Itu akhirnya drug menganiaya hidupnya, pengen lepas, tapi tidak bisa lepas. Kenapa? Karena iblis menjerat dia. Tapi kalau saudara hari ini bisa bertobat, itu anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Dan si bungsu, dia akan berkata, kenikmatan sejati adalah hidup dekat dengan Bapa surgawi. Dan hidup tinggal dalam rumah Bapa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Saudara mungkin ada berkata, bohong, gak percaya aku. Lihat orang-orang yang sudah nikmati semua nikmatnya dosa. Mereka cuma bilang begini, semua sia-sia. Kalau ada di antara kita seperti si bungsu, yang masih terus nikmati dosa dan tidak mau bertobat, tidak mau bangkit kembali. Dengar, si bungsu hari ini memberi nasihat buat kita. Teman-teman, jangan ulangi kebodohanku. Aku hancur, sampai makan ampasnya babi saja Tuanku tidak izinkan. Saudara, saya mau beritahu, kenikmatan dosa seperti air laut, tambah diminum, tambah haus. Tapi kenikmatan dekat dengan Bapa surgawi adalah kenikmatan yang sejati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Berapa banyak orang merasa lebih enak jauh dari Tuhan, lebih enak kalau aku tinggalkan gereja. Hati-hati. Saya mendapat sebuah tulisan dari teman-teman di Jakarta. Ada berita begini, mohon hati-hati sekarang di Jakarta kalau keluar malam-malam. Apalagi kalau keluar malam di daerah Menteng, Jakarta Pusat, sangat berbahaya. Kenapa? Karena di supermarket Libi, tadi malam sekitar jam 11 malam, telah ditemukan korban mutilasi yang bernama Marta. Dengan tubuh yang sudah terpotong-potong menjadi 8 bagian sampai 10 bagian. Dan akhirnya diletakkan di dalam sebuah kardus. Sungguh sebuah peristiwa yang tragis. Bahkan sekarang polisi sudah menemukan identitas Marta secara lengkap. Dan ternyata nama lengkapnya Marta adalah martabak.
Sudah jadi 8 bagian atau 10 bagian. Dan di dalam dus, saudaraku. Jangan tekan-tekan dulu dong. Tapi saudara-saudara, orang yang suka dunia malam, orang yang suka hidup dalam segala gemerlapan dunia, hati-hati, karena itu palsu, kejam, dan menjerumuskan. Saudara, kalau kita mau tahu kebahagiaan sejati adalah saat kita dekat dengan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan anak Tuhan. Amin. Saya belajar dari anak saya yang kecil Betani, saudaraku. Kami tidak ajak dia ke Israel dan Eropa karena Anda tahu, bukan karena kami tidak mau ajak, tapi kami sudah mikir medannya cukup berat dan situasinya. Dan untung dia tidak ikut. Ya kan? Saya hanya ajak istri dan Yehuda, sementara Betani kami titipkan kepada teman-teman yang mengasihi. Tapi saudara, ternyata Anda tahu 2 kali hari Minggu saya tinggalkan saudara. Dan di hari Minggu yang pertama ketika saya tinggalkan saudara, kami lagi ada di Yerusalem. Kami ada di Golden Tomb, di kubur Yesus. Dan di taman itu kami setelah lihat kubur Yesus, dapat penjelasan, kami buat kebaktian. Kami adakan perjamuan kudus juga. Nah, di minggu yang kedua, waktu kami tidak ada, kami lagi ada di Belanda. Kami melayani sejak pagi sampai sore di 3 kota, di beberapa kota selain Amersfoort dan juga ada Delft dan juga kota Den Haag, saudaraku, ya kan? Nah, tapi teman-teman yang di sini terus memberi update, ya, atau by email maupun SMS atau BB, ya. Kemudian saudara, ternyata begini, Betani itu baru kali ini kami tinggal cukup lama, dan dia rupanya namanya tetap anak, kangen sama orang tuanya, kangen sama ayahnya, kangen sama ibunya dan kakaknya, dan seringkali dia panggil, saudaraku, orang lain dia cari. Gitu. Nah, teman-teman cerita, saudaraku, di minggu yang pertama waktu kebaktian begini, Betani diajak ke sebuah kursi, lagi dijagai, tapi teman ini lihat gini, ada yang aneh dengan anak ini. Setiap kali sudah kebaktian, Betani bisa noleh ke tempat mana? Ke kursi yang biasa isi saya duduk. Selalu noleh, waktu dilihat nggak ada ibunya, dia balik lagi. Dia noleh lagi, tidak ada, dia balik lagi. Tapi pada sebuah peristiwa yang lebih ternyuh buat kami adalah begini. Rupanya di minggu pertama, ada jemaat datang badannya gemuk, lalu jalan. Waktu jalan, Betani lihat dari belakang. Lalu dia turun dari kursinya, dia lari kejar, sambil teriak, "Papa, papa, papa." Waktu itu pria mulai diceblek, mulai dipegang begini, itu pria menoleh. Rupanya Betani kaget, "Hah? Ternyata tidak seganteng papa aslinya." Pelecehan ketawanya. Akhirnya apa yang terjadi? Betani balik lagi ke kursinya. Dan rupanya waktu Pak Osia Budi, ya toh, ternyata jalan dari belakang pakai jas. Lalu dia lari lagi. "Papa, papa." Waktu dipegang, dia pikir papanya. Waktu Pak Osia kemudian pakai kacamata, dia kaget. Ternyata papanya kan tidak pakai kacamata. Dan saya mau beritahu, jangan beritahu, memang saya jauh lebih ganteng daripada beliau. Tapi minimal Anda tahu, walaupun dia tidak bisa ngomong langsung, tapi ada kerinduan. Berapa banyak saudara masih rindukan Tuhan? Saya mau beritahu, dekat dengan Tuhan adalah tempat yang paling bahagia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sekarang seandainya si sulung di depan kita, kira-kira apa nasihat yang dia beri? Dia akan berkata, "Teman-teman, nikmatilah kehadiran Bapa lebih dari tugas dan kewajiban. Nikmatilah kehadiran Bapa lebih dari tugas dan kewajiban." Lalu si sulung berkata, "Jangan ulangi kesalahan saya. Saya kerja bertahun-tahun dengan Bapak. Saya tinggal di rumah Bapak. Tapi saya tidak pernah bisa nikmati kehadiran Bapak. Saya cuma ada hanya karena tugas dan kewajiban." Berapa banyak para pelayan Tuhan yang terjebak dengan sebuah jebakan iblis. Dengar saudara, tidak sedikit orang bilang begini, "Pak, dulu waktu saya masih jemaat biasa, duduk di gereja manis, waktu nyanyi ikut angkat tangan nyanyi sungguh-sungguh, saya rasakan hadirat Tuhan. Waktu dengar firman Tuhan, saya rasakan hadirat Tuhan, saya tahu Tuhan bicara.
Tapi kenapa Pak setelah saya terlibat dalam pelayanan, saya mulai aktif dalam pelayanan. Yang lain lagi muji Tuhan, saya cuma sibuk ngomong-ngomong. Saya cuma sibuk bicara-bicara di belakang, sibuk BBM dan sebagainya. Bahkan kemudian ketika firman Tuhan disampaikan, saya cuma sibuk tugas. Dan kenapa saya kering? Saya mau beritahu sama saudara, jangan ulangi kesalahan si bungsu. Bukan berarti saudara tidak perlu melayani. Kita harus melayani, katakan amin. Tapi mari kita belajar. Jangan sampai engkau datang ke Tuhan hanya karena tugas dan kewajiban. Tapi datang karena engkau rindu dan mencintai Dia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Yang kedua, si sulung akan memberi nasihat. Nikmatilah berkat Tuhan dengan cara yang benar. Dia akan memberi nasihat buat kita. Sobat, jangan kayak saya. Saya punya segalanya, tapi tidak bisa nikmati. Kalau Anda baca dalam Lukas 15, waktu si bungsu minta kekayaan dibagi, maka ayat itu berkata, maka bapaknya membagi-bagi kekayaan dengan dua anaknya. Jadi saya mau tanya, si sulung juga dapat nggak? Halo? Dapat banyak. Bahkan kalau Anda tahu, menurut tradisi Yahudi, anak sulung mendapat yaitu 2/3 bagian. Lebih banyak. Tapi lihat, punya banyak berkat. Tapi kasihan, 1 ekor kambing aja dia merasa nggak punya. Nggak pernah diberi bapak. Saya mau beritahu saudaraku, saya yakin memang hemat pangkal kaya. Tapi kalau saudara hemat super pelit, saudara sudah pelit bin kikir, dan tidak pernah bisa nikmati berkat Tuhan, maka saya mau beritahu, Anda akan menyesal berat. Saya mau beritahu saudaraku, ada bagian berkat yang kita tabur untuk pekerjaan Tuhan. Ada bagian berkat yang kita simpan untuk masa depan. Tapi ada bagian berkat juga yang harus kita nikmati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ayo, saya mau tanya sama saudara. Ya, karena saya juga ditanya sama seseorang. Boleh enggak pendeta pakai barang bermerek? Bolehkah pendeta pakai barang bermerek? Oh, yang benar. Ngomongnya boleh. Boleh. Boleh, tapi belum tentu di hati, saudara. Ya kan? Nah, saya mau tanya sama saudara, boleh nggak pendeta pakai barang bermerek? Halo? Puji Tuhan. Ada yang bilang, nggak boleh. Kalau jemaat boleh. Apa saudara senang punya pendeta sepatunya puasa? Saking puasa lamanya kelaparan, kalau jalan begini-begini sepatunya. Apa saudara suka punya pendeta bajunya putih sampai kuning? Sanggup bajunya bilang begini, gua lagi dipakai terus tiap hari. Saudara, nah saya mau beritahu sama saudara, boleh enggak pendeta pakai barang bermerek? Halo? Puji Tuhan, bener loh ya, Tuhan catat loh ya, amin. Boleh. Loh, dari yang amin. Pak, kalau itu saya enggak ke gereja lagi. Itu murtad bahaya. Boleh enggak? Boleh enggak? Hah, boleh enggak? Lah kalau jemaat boleh, pendeta enggak boleh. Boleh enggak? Boleh, asal ya kan, tidak curi uang jemaat. Nah, asal ya kan. Loh, saya ini sudah kadang-kadang sama istri pakai barang bermerek itu kenapa sih? Karena sebagian dikasih orang. Lah kalau dikasih orang boleh nggak? Nggak boleh Pak, harus dikasih saya. Lah itu bahaya. Itu pikiran teroris. Halo, boleh nggak dikasih orang? Dikasih orang ya masa nggak boleh? Ya toh? Dan kemudian yang penting gini. Nah sekarang jemaat boleh nggak pakai barang bermerek? Boleh nggak? Menurut saya sebenarnya, saya pikir gini, nggak boleh kayaknya. Hanya boleh pendeta. Nah. Tapi yang salah begini, demi beli tas bermerek, demi beli mobil bermerek, utang sana utang sini, gesek kredit card, tambah lama tambah tipis. Dan Anda tahu saudara, ternyata giliran bayar sakit kepala, gitu. Terus bayar minimum payment. Nah itu yang tidak boleh. Kenapa? Anda memaksakan diri. Saya mau beritahu, Anda boleh pakai barang, nikmati berkat Tuhan, asal ketika Anda pakai kredit card, bulan depan waktu tagihan datang, Anda bisa bayar lunas. Berarti engkau punya duit karena berkat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Katakan amin. Kalau belum bisa, jangan paksa. Kalau beli palsunya Pak, tanya sama Tuhan. Ya kan?
Nah, saudara, mari kita belajar. Nikmatilah berkat Tuhan dengan cara yang benar. Dan nasihat yang ketiga, yang terakhir dari si sulung. Kasihilah mereka yang terhilang. Saudara, masih banyak si bungsu di luar yang sudah terhilang. Yang butuh uluran tangan kita, si sulung. Kalau hari ini kita sudah bertobat terima Yesus, ada panggilan untuk selamatkan mereka yang di luar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Daripada saudara dan saya kasih sulung, cuman sibuk ngerasani orang, cuman sibuk ngakimin orang, cuman sibuk ngakimin gereja lain. Saya berharap dalam nama Yesus, stop. Saya tidak mengajar jemaat di tempat ini untuk terus kritiki gereja lain. Stop. Mari kita lebih baik cari jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, jujur, ada yang bilang sama saya gini, enak ya jadi pendeta ya, enak ya buka gereja. Loh, saya berkata, kalau mau coba jadi pendeta, kalau mau coba buka gereja. Kalau bukan panggilan, wes bablas. Jujur, saudara. Seandainya saya bukan dipanggil, bukan karena panggilan jadi hamba Tuhan, saya lebih baik kerja sekuler, ya kan? Anda tahu jadi hamba Tuhan, resikonya banyak. Ya toh? Namanya yang disalah ngerti banyak. Dan jujur, kalau bukan panggilan, saya sudah lama berhenti di tengah jalan. Tapi ya saya tahu panggilan Tuhan. Dan Tuhan berkata, "Go, pergi, jadikan segala bangsa muridku. Bawalah mereka, ajar mereka." Saya mau beritahu saudaraku, salah satu yang membuat hati Tuhan sukacita, kalau satu orang bertobat, berdosa yang bertobat, sisi surga bersorak-sorai. Di luar masih banyak orang yang membutuhkan saudara dan saya. Mari kita mencari mereka yang terhilang, kasih mereka. Dan saya mau beritahu saudaraku, saya tutup dengan sebuah kesaksian. Anda tahu, kalau orang kehilangan, tapi dia cari dengan kasih, justru dia akan dapat sesuatu yang luar biasa. Satu hari saudaraku, di daerah Qumran, di sebuah daerah padang pasir di daerah Israel, di dekat Laut Mati. Ada seorang suku Baduin yang punya beberapa ekor domba. Dan tiba-tiba seekor dombanya hilang. Dia bisa berpikir untuk membiarkan domba itu hilang, karena dia masih punya domba yang lain. Tapi anak suku Baduin itu sangat cinta dengan dombanya yang hilang. Dia cari, dia naik turun gunung yang ada di padang gurun Qumran. Dia cari sampai suatu saat dia di jurang dan dia lihat di seberang itu ada gunung batu dan ada beberapa gua-gua. Dia hanya berpikir, siapa tahu kambingku atau dombaku masuk di sana. Dia ambil batu, dia mau lempar ke dalam gua itu. Waktu dia lempar tiba-tiba ada suara, perang, kaget dia. Loh, kok ada kayak barang pecah? Singkatnya anak suku Baduin ini yang cari dombanya yang hilang, dia turun merangkak. Dan waktu dia masuk ke dalam gua itu, dia kaget. Ternyata ada sekian banyak, yaitu kendi-kendi dari tanah liat yang sudah tua. Yang ternyata isinya ada gulungan-gulungan kitab dari kulit domba yang sudah cukup tua. Lalu si anak suku Baduin dia tidak ngerti. Dia ambil keluarkan, dia lihat. Bahasanya dia tidak tahu. Lalu dia ambil beberapa gulung. Lalu dia pergi kepada bapaknya. Dan memang ternyata kambing dombanya di dalam itu dia temukan. Jadi dia sambil gendong domba, dia bawa gulungan kitab. Dan ada tahu dia pergi bapaknya. Bapaknya coba lihat juga nggak tahu. Lalu mereka pergi ke kota Yerusalem. Dan mereka akhirnya coba jual di sana, di kota. Mereka kaget, mereka dapat duit yang cukup besar bagi mereka. Sekitar berapa ratus dolar Amerika. Mereka senang. Dan mereka ditanya sama yang beli, kamu masih ada lagi enggak? Masih banyak. Singkatnya Anda tahu, mereka akhirnya ambil lagi semua. Dijual sama seorang kolektor itu. Dan mereka dapat sekian banyak duit. Dan kolektor itu sudah langsung dia teliti, dia tahu. Ternyata itu naskah asli daripada kitab Nabi Yesaya. Yang ditulis pada zaman penulisan zaman Yesus. Dan penerusnya, kaum Esena. Dan singkatnya, beberapa gulungan langsung diterbangkan pergi ke New York. Dicek keasliannya. Sudah tahu,
yang kolektor yang beli, ternyata dari satu gulungan kitab aja, dia dapat sekian juta US dollar. Dia sangat kaya raya. Dan hari ini itu dibeli oleh pemerintah Israel sebagai bukti bahwa Taurat, penulisan kitab Yesaya, aslinya persis dengan kitab kita sekarang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Yang saya mau katakan hanya satu. Kalau kita mengasihi mereka yang terhilang, saya percaya kita justru akan dapat berkat yang berlimpah-limpah. Apa nasihat daripada si bungsu? Yang pertama mereka berkata, kenikmatan dosa hanyalah palsu, kejam dan menjerumuskan. Tetapi kenikmatan sejati adalah hidup dekat dengan Bapa surgawi dan tinggal dalam rumahnya. Dan nasihat si sulung terhadap kita, nikmatilah kehadiran Bapa lebih dari tugas dan kewajiban. Nikmatilah berkat Tuhan dengan cara yang benar. Dan kasihilah mereka yang terhilang. Siapa mau sungguh-sungguh alami kebaikan Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan yang